Gempa sesar Lembang di masa depan. Beberapa pertanyaan mengenai kapan terjadinya gempa dari sesar Lembang masih belum terungkap. Penelitian mengenai sesar Lembang belum baru. Sekitar tahun 1940, ahli bumi atau geolog asal Belanda, R.W. van Bemmelen, mencoba untuk mengetahui kapan sesar Lembang akan menyebabkan gempa. Riset sesar Lembang disertakan dalam The Geology of Indonesia 1949, kitab Babon yang ditulis oleh Van Bemmelen untuk para geolog Indonesia. Ia menyebut pertama kali sesar Lembang aktif sekitar 100.000 tahun yang lalu, bertepatan dengan pembentukan kaldera Gunung Sunda, yang artinya sesar Lembang terbentuk bersamaan dengan kaldera tersebut. Pada tahun 1996, penelitian Yan Nosim di Kampung Panyairan, Cihideng, menunjukkan pertama kali sesar Lembang aktif sekitar 24.000 tahun silam. Sebuah sesar disebut aktif jika ia pernah bergeser pada Holosen, dimulai 11.500 tahun lalu hingga sekarang. Jelas, jika mengacu pada penelitian Van Bemmelen dan Nosim, sesar Lembang tidak masuk dalam kategori sesar aktif. Namun argumen ini belakangan berusaha dipatahkan oleh para peneliti mutakhir. Sejak tahun 2006, para ahli dari Geoteknologi LIPI, ITB, Kemenristek, serta beberapa instansi lain melakukan dua metode lewat pengamatan GPS, sistem pemosisi global di daratan, dan penggalian hasil longsoran tanah. Hasilnya diketahui 5 tahun kemudian pada 2011 bahwa sesar Lembang dinyatakan aktif. Penelitian ini terus berlanjut hingga sekarang. Temuan mencengangkan didapat dari penggalian di Batu Lonceng dan Panyairan. Setidaknya sudah 2 kali gempa bumi besar terjadi di Bandung. Kesimpulan ini berdasarkan penggalian lapisan kontur tanah atau dalam istilah geologi, struktur beban yang berkelok-kelok. Bentuk berkelok-kelok memanjang ini menandakan gempa bumi besar pernah terjadi. Struktur beban terbentuk akibat guncangan atau getaran tanah menekan lapisan tanah di bawahnya sehingga membentuk batas-batas yang berkelok-kelok. Mengacu momen aktivitas gempa terakhir pada tahun 2011, patahan ini tidak bergerak selama 557 tahun. Data BMKG selama 4 bulan terakhir, di kawasan Cisarua itu sudah terjadi 5 gempa berskala kecil. Sampai sekarang, belum ada teknologi yang bisa memprediksi secara persis soal waktu gempa dan lokasi pusat gempa. Kejadian-kejadian gempa mikro di sekitar kawasan sesar Lembang, sebagaimana berlangsung selama ini, hanya memberi indikasi kekuatan gempa mendatang.